I love you. पापा, तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लो। Halo pencinta film, selamat datang kembali di alur cerita film Klik Cinema TV. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film India yang berjudul Fars yang dirilis pada tahun 2001. Pemeran utama dalam film ini yakni Sunny Deol sebagai Karan, Preity Zinta sebagai Kajal, dan Jackie Shroff sebagai Gawa. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan kondisi kota Mumbai yang sedang diteror oleh dua orang penjahat yang sangat ditakuti. Penjahat itu bernama Gawa dan juga saudaranya bernama Sikandar. Terlihat Sikandar memiliki hasrat yang besar untuk menghabisi seorang menteri karena telah menghentikan sebagian besar kegiatan ilegalnya. Mendengar itu, Gawa pun meminta Sikandar tetap tenang dan menyerahkan semua urusan itu padanya. Sementara itu di sisi lain, kita diperkenalkan kepada sebuah keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah bernama Arjun, seorang wakil komisaris polisi, dan istrinya bernama Rukmini. Mereka memiliki dua orang anak bernama Kajal, seorang mahasiswi, dan putra bungsu mereka bernama Rahul. Di hari itu mereka kedatangan seorang polisi bernama Tayaji. Dan diketahui Tayaji merupakan saudara dari Rukmini atau iparnya Arjun. Di sana mereka membahas tentang rencana setelah keduanya pensiun karena masa pengabdian sebagai perwira hanya tinggal beberapa bulan lagi. Terlihat hubungan Tayaji dan Arjun begitu dekat selain karena mereka sama-sama polisi, tetapi juga karena ikatan kawin mawin. Tayaji juga sangat mencintai kedua ponakannya dan selalu membela Kajal ketika ada hal yang tidak disukai Arjun. Di suatu waktu mereka sedang bertugas menjaga keamanan dalam sebuah kegiatan yang dipimpin oleh seorang menteri. Di saat yang bersamaan pula Gawa sedang menjalankan aksinya untuk membunuh menteri tersebut. Terlihat sebuah mobil mainan yang dikendalikan oleh Gawa menuju ke arah di mana menteri berada. Akan tetapi keberadaan mobil mainan tersebut justru diketahui oleh Tayaji. Setelah kematian Tayaji, keluarga Arjun begitu merasa sangat kehilangan. Arjun bahkan sangat terpukul dengan peristiwa itu karena dia sudah merasa Tayaji bukan hanya iparnya melainkan saudaranya sendiri. Di kantor, Arjun hanya bisa berdiri termenung menatap kursi kosong yang selama ini ditempati Tayaji. Dia bahkan melarang tidak boleh ada seorang pun yang berani menduduki kursi tersebut karena dia merasa Tayaji ada di sini dan selalu bersamanya. Tak berselang lama, seorang polisi datang menyampaikan bahwa ada seorang rekan polisi yang dikirim dari Punjab untuk menggantikan posisi Tayaji dan akan dijadikan pasangan barunya. Sementara di sisi lain, penjahat sedang menyandra para mahasiswa termasuk Kajal putrinya. Arjun yang tidak ingin terjadi hal yang lebih buruk lalu memilih untuk bernegosiasi dengan para penjahat. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang diketahui bernama Karan justru menerobos masuk dan melumpuhkan para penjahat yang dipimpin oleh Sikandar. Walaupun sebagian besar mahasiswa berhasil dia selamatkan, namun kondisi Kajal justru dalam bahaya. Akan tetapi Karan tak sekalipun gentar dan dengan satu dua gerakan dia mampu melumpuhkan pria tersebut. Aksi heroiknya itu membuat warga dan para polisi yang lain terkagum-kagum, tetapi tidak dengan Arjun. Dan ternyata Karan merupakan seorang polisi yang ditugaskan untuk menggantikan posisi almarhum Tayaji. Kemudian Karan diperkenalkan kepada Arjun dan disitulah dia tahu kalau Arjun merupakan atasan sekaligus partnernya. Meskipun dianggap sebagai pahlawan, namun Arjun justru tidak menyukai tindakan yang dilakukan Karan. Dia merasa Karan terlalu gegabah yang tentunya sangat berisiko bagi keselamatan banyak orang. Akan tetapi Karan merasa apa yang dia lakukan sudah tepat, karena memang itulah tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, Kajal menelpon sahabatnya bernama Nisa. Di sana Kajal meluapkan kekaguman dirinya pada sosok Karan yang dianggapnya sebagai seorang pahlawan. Dia bahkan merasa Karan merupakan pria impiannya karena sejak pertemuan mereka dia merasakan getaran cinta dalam hatinya. Di tempat lain, Sikandar terlihat sangat marah karena misinya gagal.
Namun lagi-lagi Gawa berusaha menenangkan amarah saudaranya dan berjanji bahwa untuk kali ini tidak ada yang bisa menghentikan aksinya. Di saat yang bersamaan pula terlihat para polisi mengawal ketat seorang menteri yang akan melakukan perjalanan dinas. Tiba-tiba datang seorang pria sambil mengatakan kalau si menteri ketinggalan HP-nya. Tanpa menaruh curiga, polisi memberikan HP tersebut pada si menteri, dan selang beberapa menit kemudian inilah yang terjadi. Atas kejadian itu para polisi melakukan investigasi dan langsung mencurigai keterlibatan Gawa dalam peristiwa tersebut. Kemudian mereka melakukan pertemuan darurat dan merencanakan strategi untuk menangkap Gawa. Namun situasi pertemuan itu justru menjadi tegang lantaran Karan dianggap telah melewati batasannya dengan ide-ide yang dia kemukakan. Meskipun sudah diperingatkan agar lebih jeli dalam mengambil keputusan, tetapi Karan tetap pada pendiriannya, dan hal itu membuat Arjun menjadi semakin kesal. Suatu malam Nisa mengajak Kajal ke sebuah klub tanpa diketahui ayahnya. Di sana Nisa bertemu dengan Sikandar, kekasih gelapnya, dan mereka saling melepas rindu karena sudah beberapa hari tidak bertemu. Nah, di saat yang bersamaan pula Kajal menjadi kaget saat melihat Karan. Dan karena sudah tertarik sejak awal, Kajal menemui Karan selain untuk berterima kasih tetapi juga ingin berkenalan. Akan tetapi sepertinya Karan tidak terlalu tertarik padanya dan langsung pergi dari situ. Sementara di klub tersebut, anak buah Sikandar sedang menyelundup beberapa barang ilegal. Dan ternyata hal itu diketahui oleh seorang pria bernama Taksi yang menyamar sebagai seorang bartender lalu melaporkan kepada Karan. Tanpa berpikir panjang, Karan langsung menuju ke sana dan menghabisi mereka. Salah seorang anak buah Sikandar yang lolos dari kejaran tersebut lalu melaporkan apa yang mereka alami kepada Gawa. Mendengar itu Gawa menjadi marah dan langsung menghabisinya. Sementara di sisi lain, Kajal yang diantar pulang oleh Karan merasa sangat senang lalu meminta jangan memberitahukan hal ini pada ayahnya. Kemudian Karan menuju ke sebuah panti asuhan dan memberikan uang hasil sitaan kepada seorang pendeta. Di sana ada seorang anak bernama Kabir yang pada hari itu merayakan hari ulang tahun. Ternyata Kabir merupakan anak yatim piatu yang ditemukan di jalanan 4 tahun yang lalu. Dan pendeta itu membawanya ke panti asuhan. Di suatu kesempatan secara kebetulan Kajal kembali melihat Karan di sebuah mall. Dan seperti biasa hal itu membuatnya menjadi tidak tenang. Oleh karenanya Nisa meminta Kajal untuk mengungkapkan saja perasaan dan cintanya kepada Karan. Dengan sedikit rasa gugup Kajal menemui Karan lalu mengutarakan cintanya. Namun Karan menganggap apa yang dikatakan Kajal hanyalah candaan semata. Kemudian Arjun bersama Karan ingin menyergap sebuah gudang yang menyelundup sejumlah senjata ilegal. Dalam perjalanan Arjun kembali menasihati Karan karena tindakannya sewaktu di klub tanpa ada surat penggeledahan. Namun Karan tetap pada prinsipnya untuk menumpas semua penjahat di kota ini. Setiba di TKP tanpa Arjun sadari ada seorang penjahat yang hendak menembaknya. Namun dengan kemahiran Karan, penjahat itu tewas tertembak dan akhirnya terjadi tembak menembak. Setelah penjahat berhasil dilumpuhkan, Arjun bergegas keluar dan ingin menelpon ruang kendali untuk menutup gudang tersebut. Namun tanpa Arjun ketahui, Karan justru mengaktifkan sejumlah bom yang pada akhirnya membumi hanguskan gudang beserta senjata-senjata tersebut. Ketika pulang, Karan yang melihat Arjun berjalan agak pincang lalu menawarkan bantuan untuk mengantarnya masuk. Rukmini yang melihat kebaikan Karan memintanya istirahat sejenak karena situasi di luar lagi hujan. Sementara itu Kajal yang melihat Karan di rumahnya begitu bahagia dan langsung berlari menghampirinya. Di sana Rukmini memperkenalkan kedua anaknya. Dia juga memberikan pakaian milik Arjun suaminya untuk Karan kenakan. Akan tetapi sepertinya Arjun tidak senang dengan hal itu sambil meminta Karan segera pulang karena masih ada beberapa hal yang harus dia kerjakan. Namun Rukmini justru mengajak Karan makan malam bersama mereka. Sementara itu di tempat lain, amarah Sikandar semakin tak terkendali setelah mengetahui kerugian yang mereka alami. Namun Gawa justru merasa bahwa kini permainan mereka semakin menarik dan menyenangkan ketika mangsa sulit ditangkap. Esok hari Karan tiba-tiba saja menghentikan mobil di sebuah mall dan langsung bergegas masuk.
Namun di saat yang bersamaan Sikandar melihatnya dan memerintahkan anak buahnya mengikuti Karan. Lantas di dalam toilet itulah perkelahian pun terjadi. Sikandar yang mengetahui anak buahnya tak kunjung datang lalu pergi memeriksanya, dan dia mendapatkan mereka semua sudah tidak berdaya. Namun ketika melihat Karan, Sikandar justru lari ketakutan. Sementara itu Arjun yang melihat aksi kejar-kejaran itu pun bergegas mengikuti mereka. Namun di saat Karan hampir mendapat Sikandar, tiba-tiba saja dia dihadang Kajal yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara di saat yang bersamaan pula Gawa datang dan langsung menyelamatkan Sikandar. Karena tak bisa menghentikan kemauan Kajal, maka Karan mengizinkan Kajal ikut serta bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian, Gawa pun menjadi muak lalu menjalankan aksinya. Karan, Atas peristiwa tersebut, Karan tak sadarkan diri. Sementara Kajal hanya bisa menangis sambil memanjatkan doa. Dan tak berselang lama, Karan memanggil namanya. Mendengar itu Kajal sangat bahagia, dan di sanalah Karan berkata kalau dia juga mencintainya. I love you. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat dan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Sampai suatu waktu ketika Karan mengantar Kajal pulang ke rumahnya, tanpa dia sadari Tuan Arjun sedang memperhatikan mereka. Atas apa yang dia lihat, Arjun menjadi marah, apalagi ketika mengetahui niat hati putrinya untuk menikahi Karan. Namun Rukmini justru membela Kajal. Dia bahkan merasa senang dan merestui hubungan mereka karena dia yakin Karan merupakan pria yang baik dan pantas untuk putrinya. Beberapa hari kemudian Karan berada di panti asuhan dan menghabiskan waktunya bersama anak-anak. Tak lama berselang Kajal datang menemuinya. Di sana dia bertanya mengapa Karan begitu mencintai anak-anak tersebut. Lantas Karan pun bercerita bahwa sejak kecil dia sudah merasakan bagaimana hidup sebagai seorang anak yatim piatu, di mana kedua orang tuanya meninggal karena kekejaman para penjahat, sehingga dia memutuskan untuk menjadi polisi untuk membalas kematian kedua orang tuanya. Kemudian di tempat itu Kajal menceritakan kalau ayahnya tidak merestui hubungan mereka meskipun dia sudah berusaha meyakinkannya. Esok hari saat di kantor polisi, Arjun menyindir Karan dan meluapkan amarahnya kepada seorang pria. Namun Karan justru menolong pria itu. Dia meminta Arjun tidak boleh melampiaskan amarahnya pada orang yang tidak bersalah. Dan jika memang dia bersalah karena telah mencintai putrinya, maka dia bersedia untuk dihukum. Di sisi lain, Nisa terlihat ketakutan lalu menelpon Kajal. Dia berkata bahwa kini hidupnya sedang dalam ancaman sambil meminta pertolongan dari Kajal. Tak lama berselang, Sikandar datang menemui Nisa. Di sana Nisa meminta Sikandar segera menikahinya karena saat ini dia sedang mengandung. Akan tetapi Sikandar menolak permintaan Nisa dan dia justru menghabisi kekasih gelapnya itu. Sesaat kemudian Kajal datang dan secara tidak sengaja dia menabrak Sikandar. Meskipun sedikit menaruh curiga, tetapi Kajal tetap masuk ke kamar sahabatnya. Di sana Kajal teriak histeris ketika mengetahui Nisa sudah tidak bernyawa. Peristiwa itu langsung ditangani oleh para polisi dan dilakukan olah TKP. Dari hasil investigasi mereka menyimpulkan bahwa kematian Nisa karena overdosis setelah ditemukan sebuah jarum di tangannya. Namun hal itu dibantah oleh Kajal karena sebelum menemui Nisa dia sempat menabrak seorang pria yang sangat mencurigakan. Mendengar itu Karan meminta Kajal mengingat sosok pria tersebut dan mau menjadi saksi di persidangan. Akan tetapi Tuan Arjun justru melarang Kajal bersaksi dan mau membuka mulut karena baginya itu sangat membahayakan kehidupan Kajal dan keluarganya. Kemudian Kajal menemui Karan secara pribadi. Di sana Kajal akhirnya tahu kalau sahabatnya itu ternyata meninggal saat dirinya sedang mengandung. Karena itu meskipun dalam tekanan sang ayah, Kajal ingin bersaksi untuk membongkar kejanggalan kematian sahabatnya. Namun dengan syarat bahwa mereka harus menikah terlebih dahulu. Karena dengan begitu ada sebagian hal yang tidak bisa lagi diatur oleh ayahnya. Ternyata ide tersebut disambut baik oleh Karan dan mereka pun merencanakan pernikahan. Di sisi lain Arjun yang mendengar itu semakin marah meskipun Rukmini tetap merestui pernikahan putrinya. Sampai akhirnya Karan dan Kajal tetap menikah walaupun hanya dihadiri oleh ibunya. Setelah menikah Kajal pindah rumah dan tinggal bersama suaminya. Sampai di suatu kesempatan Gawa tiba-tiba saja marah besar karena ada sebuah berita yang menulis keterlibatan Sikandar dalam peristiwa kematian Nisa.
Apalagi ada seorang saksi yang dia biarkan hidup yang kini menjadi istri seorang polisi. Lantas, Sikandar semakin ketakutan dan merencanakan untuk membunuh Kajal. Di malam itu juga, Sikandar bersama anak buahnya menuju ke rumah Karan. Di saat mereka hendak menembak, Karan tiba-tiba sadar dan langsung menyelamatkan diri dan istrinya. Setelah itu satu persatu anak buah Sikandar berhasil dia lumpuhkan. Dan akhirnya Karan berhasil menangkap Sikandar lalu dijebloskan dalam tahanan polisi. Sampai suatu hari menjelang persidangan, Karan menemui Sikandar dalam penjara. Di sana dia meminta Sikandar menunjukkan keberadaan Gawa dan jika tidak dia akan membongkar kasus kematian Nisa. Mendengar itu Sikandar semakin ketakutan lalu dia justru melukai dirinya. Di saat persidangan, Sikandar berkata kalau dia dipaksa Karan untuk menandatangani pernyataan palsu. Namun karena dia menolak maka Karan memukulnya. Mendengar itu Karan dengan tenang membantah semua pernyataan tersebut dan berharap persidangan tetap dilanjutkan karena dia memiliki bukti yang kuat. Namun karena atas permintaan pengacara maka hakim memberi izin agar Sikandar terlebih dahulu dirawat di rumah sakit. Dalam perjalanan Sikandar dijaga ketat oleh para polisi. Di saat yang bersamaan pula Gawa bersama rombongan mengikuti mereka dan tiba-tiba atas peristiwa itu Karan seakan tidak berdaya karena dijepit oleh mobil. Dan meskipun mereka kalah dalam jumlah, para polisi justru dibuat tidak berdaya. Dan ketika melihat mereka hampir saja lolos, Karan dengan sekuat tenaga berusaha bangkit dan akhirnya Gawa berhasil dilumpuhkan, sementara Sikandar tewas di tempat. Atas keberaniannya itu, Karan dipuji oleh petinggi polisi dan dia juga diberikan penghargaan. Kemudian Karan menemui Gawa dari balik jeruji besi. Setelah beberapa percakapan, keduanya justru termakan amarah dan saling tarik-menarik. Namun untungnya perkelahian mereka langsung dilerai oleh para polisi. Setelah itu Arjun yang menyadari kalau Gawa tidak nyaman dalam tahanan polisi justru memerintah agar dipindahkan ke tahanan pusat. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, anak buah Gawa tengah menghabisi beberapa polisi yang sedang bertugas di daerah perbatasan. Dengan berpakaian polisi, mereka akhirnya mampu mengelabui para polisi yang lain. Beberapa saat kemudian, para polisi menginvestigasi kejadian tersebut. Dan anehnya, mereka meyakini bahwa mayat yang terbakar hangus tersebut adalah Gawa. Akan tetapi Karan ingin membuktikan kebenaran itu dengan meminta mayat diotopsi. Di sisi lain, Karan yang dianggap telah memberantas pelaku kejahatan sekali lagi menerima penghargaan dari wali kota Mumbai. Di sana, Kajal terlihat begitu bahagia dengan pencapaian karir suaminya. Selepas acara dan dilanjutkan dengan sesi wawancara, ternyata Gawa juga berada tak jauh dari situ. Terlihat Gawa begitu menaruh dendam akan kematian saudaranya dan berhasrat untuk membunuh Karan. Suatu hari pastor tersebut berterima kasih atas niat baik Karan yang telah menggerakkan hati banyak orang dengan memberi sumbangan untuk anak-anak yatim. Sesaat kemudian terlihat Kabir membawa sebuah koper berisi jumlah uang yang diberikan oleh seseorang. Namun saat pastor tersebut hendak menyimpan uang di dalam lemari, tiba-tiba saja ada seorang datang dan langsung menghabisinya. Atas peristiwa tersebut, Karan harus dihadapkan dengan CBI untuk dilakukan penyelidikan. Di sana Karan dituduh telah membunuh pendeta dan memanfaatkan anak yatim piatu untuk mendapatkan uang. Meskipun berkali-kali Karan membantah, namun mereka tetap bersikukuh karena ada bukti surat yang mereka temukan. Sementara di rumah Karan, lampu tiba-tiba saja padam yang membuat Kajal menjadi ketakutan. Tak berselang lama datang seorang pria yang ternyata adalah Gawa yang menyamar sebagai seorang teknisi. Tanpa merasa curiga, Kajal mempersilakannya masuk. Dan ketika dia menunjuk letak meteran, Gawa memasukkan beberapa pil ke dalam minuman Kajal. Dan karena tidak tahu, Kajal justru meminumnya lalu dalam sekejap dia langsung tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Karan datang lalu memanggil Kajal sambil menyalakan lampu. Di saat melihat Kajal yang sedang tertidur, Karan langsung membangunkannya. Di sana Kajal mengatakan bahwa ada seorang teknisi datang ke rumah mereka dan selang beberapa saat kemudian dia langsung tak sadarkan diri. Mendengar itu Karan mulai curiga, apalagi ketika melihat Gawa berada di luar sana. Lantas dia langsung berlari menuju ke sana. Namun ternyata Gawa menggiringnya ke sebuah tempat yang membuat Karan terjebak.
Di ruangan tersebut, Karan disuntik obat penenang yang membuatnya tidak berdaya. Mereka juga menjebak Karan dengan merekam adegan bercocok tanam dengan seorang wanita. Kemudian mereka memaksa Karan meminum alkohol dan juga membiarkannya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk yang membuat Karan mengalami kecelakaan. Atas insiden tersebut, Karan lalu diperiksa. Meskipun dia sudah menceritakan apa yang dia alami, namun mereka tetap tidak percaya karena menganggap Gawa telah meninggal. Akhirnya Karan diskors dari polisi sambil menunggu hasil penyelidikan. Atas semuanya itu, sikap Karan mulai berubah. Dia terlihat sangat kasar terhadap Kajal dan sering terjadi perselisihan di antara mereka. तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है मुझे। क्या मिलेगा तुम्हें? मानो काजल। Suatu malam, Karan ke sebuah kafe. Di sana dia didatangi seorang pria bernama Taksi yang berempati atas apa yang Karan alami. Ternyata pria itu juga mempunyai niat untuk membalas dendam atas kematian saudaranya yang dibunuh oleh Gawa. Di rumah, seorang pembantu menemui Karan sambil memberikan sebuah kaset video yang diberikan oleh seseorang. Merasa penasaran, Karan lalu memutar isi kaset tersebut dan dia begitu terkejut saat melihat apa yang dialami oleh istrinya. Karena itu dia langsung bergegas memanggil beberapa polisi dan seorang komisaris untuk membuktikan kalau apa yang dia katakan merupakan sebuah kebenaran. Namun ketika dia ingin memutar kembali kaset video tersebut, dia seakan tidak percaya kalau video itu berisi tentang dirinya dengan seorang wanita. मैं तुम्हें Kemudian Kajal pulang menemui ibunya sambil meminta agar dia kembali diterima di rumah mereka. Di sisi lain, Gawa tiba-tiba menelpon Karan yang membuat Karan menjadi sangat marah. Dan karena tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka Karan dipecat secara tidak hormat sebagai seorang polisi. Hingga di suatu malam ketika Karan dalam keadaan mabuk, Taksi memanggil Karan yang tengah berteriak meminta Gawa datang menemuinya. Tak berselang lama, Gawa pun datang. Kemudian ketika Taksi berlari mencari Gawa, tiba-tiba saja dia ditembak mati, lalu Gawa melemparkan pistol ke Karan dan menjebaknya atas pembunuhan tersebut. Esok hari, beberapa media memuat berita kasus kematian Taksi dan Karan merupakan pembunuhnya. Sementara komisaris polisi meminta Arjun segera menangkap Karan baik dalam kondisi mati maupun hidup karena telah mencemarkan reputasi kepolisian. Sampai di rumah, Rukmini yang mengetahui hal itu meminta Arjun berpikir lebih matang karena dia merasa Karan tidak bersalah dan dia akan terus mendukungnya. Namun Arjun yang sedari awal sudah tidak menyukai Karan tetap menganggap Karan merupakan seorang kriminal. Sementara di saat yang bersamaan, Kajal meminta agar sang ayah berkenan mengizinkannya pergi ke sebuah kuil. Ketika sampai di sana, Kajal dikejutkan dengan kedatangan Karan. Awalnya Kajal terlihat sangat cuek, namun Karan tetap ingin meyakinkannya kalau semua ini merupakan perbuatan Gawa, sambil meminta bantuan untuk membuktikan semua kebenarannya. Ternyata di saat yang bersamaan pula, para polisi yang dipimpin oleh Arjun sedang mengepung Karan. Setelah lolos, para polisi tetap melakukan pencarian, sedangkan Kajal menghentikan sebuah mobil untuk ditumpangi. Namun ternyata mobil itu dikendarai oleh Gawa dan langsung membawa Kajal pergi. Sesaat kemudian Gawa menemui Kabir, dan anak itu langsung berlari menyampaikan pada Karan kalau Kajal telah diculik. Di sekitar lokasi persembunyian Gawa, para anak buahnya menanam beberapa ranjau untuk jebakan. Sementara Gawa sedang bersama Kajal dalam gudang beserta beberapa anak buahnya yang lain. Tak lama berselang, terlihat sebuah anak panah menewaskan seorang anak buah Gawa dari atas menara. Dan ternyata dia adalah Karan. Setelah menewaskan beberapa orang lainnya, Karan justru menyeberang melewati sebuah tali menuju ke gudang persembunyian Gawa. Mengetahui kedatangan Karan, Kajal lalu diikat bersama dengan sebuah mesin pemotong yang sedang berputar. Mendengar teriakan istrinya, Karan semakin beringas dan satu persatu dihabisinya. Setelah itu Gawa berlari menuju ke helikopter dengan menggunakan perangkat detektor. Sedangkan Karan yang tidak tahu terus berlari, dan ketika hampir sampai di helikopter tersebut, tiba-tiba saja dia menginjak sebuah ranjau kemudian meledak. Namun untung saja dia bisa selamat setelah meraih landing skids. Setelah berhasil masuk, maka terjadilah perkelahian di antara mereka. Sementara itu beberapa mobil polisi yang dipimpin oleh Arjun juga datang ke tempat tersebut. Di sisi lain, Kajal yang melihat perkelahian itu merasa sangat ketakutan. Dan benar saja sesaat kemudian tiba-tiba
Setelah selamat, Kajal langsung berlari dan memeluk suaminya. Sementara Arjun yang melihat Karan justru tersenyum. Kemudian dia mendekati mereka lalu meniru kebiasaan Karan mengunyah wortel sambil menunjukkan bahwa dia telah menerima Karan. Dan dengan begitu, filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Terima kasih sudah menemani Mimin sejauh ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.